yang ingin kami sampaikan berupa slate yang terbaru dan juga yang kami kerjakan sejauh ini dari mulai membangun Avarta 10 Desember 2025. Avarta Upcoming Projects. Ya, jadi Avarta Media seperti yang mungkin di press conference sebelumnya Desember 2025 kami sudah jelaskan ke teman-teman dan saya ingin mengulanginya sedikit bahwa adanya Avarta Media ini karena memang keinginan kami men-create story yang relate dengan Indonesian culture, market, and also kita bisa create story juga yang menginspirasi dan mengangkat hal-hal yang mungkin terlihatnya sedikit tabu untuk diomongin sama dengan society atau bisa diangkat ke dalam entertainment, tapi kita berusaha mengangkat hal-hal subtle yang terjadi di relationship, di sebuah fenomena dan lain-lainnya lah ya. Makanya kami Avarta Media inginnya ke depannya menghadirkan cerita-cerita yang lain dengan kehidupan apapun, siapapun, milenial, Gen Z, bahkan nanti ada misalnya ada film anak-anak, Gen Alpha yang menginginkan story-nya tuh bisa didengar di masyarakat, tapi dengan keunikan yang menginspirasi juga dan yang memberi ruang buat orang-orang yang ingin mengangkat story-nya yang mungkin sulit untuk didengar gitu. Nah, Avarta Media sendiri di sini akan mengeluarkan first IP kita yang pertama kali yang kita excited sekali untuk bahas hari ini, dan saya nggak akan sendiri karena saya ditemani oleh salah satu teman penulis juga dan salah satu produsernya Avarta yang bergabung dengan Shanaya Films juga untuk meng-create satu judul yang judulnya ini 9 Aku. Ini adalah tagline-nya ya, Love Heals. Kenapa 9 Aku judulnya? Nanti kita akan bercerita lebih banyak. Jadi 9 Aku ini kalau untuk dari background productionnya memang kita joint co-production dengan Shanaya Films, yaitu dengan teman saya Imelda yang nanti akan kami perkenalkan, dan beliau datang dari Washington DC. Memang passionate in films dan punya cerita ini karena langsung bertemu dengan sosok Wella. Wella ini adalah teman kita yang sebenarnya teman setelah adanya cerita ini sih, setelah ketemu di dalam project, tapi jadinya jadi punya hubungan erat dengan kami karena memang ceritanya yang sangat-sangat inspiratif sekali. Bagaimana Wella adalah sosok yang dulunya didiagnosis menderita DID atau Dissociative Interpersonality Disorder, dan dia dari kecilnya mengalami hal yang luar biasa challenging buat anak-anak. Dari kecil sampai dia dewasa sekolah, dia mengalami yang namanya interpersonality disorder yang disebabkan oleh dysfunctional family. Dysfunctional family, di mana bahwa secara simpel kadang-kadang sebagai orang tua terhadap anak kita nggak sadar pengaruhnya ke masa depan mereka. Kemudian ketiga, cinta tanpa syarat. Ada seorang pria namanya Yuandi yang mencintai Wella apa adanya dengan kondisinya. Jadi intinya dia tidak hanya mencintai Wella sebagai Wella, dia mencintai ke-9 alter di sampingnya. Itu sangat menarik. Kemudian keempat, never give up. Gimana Wella dengan kondisinya yang nanti teman-teman pasti akan tahu nanti di filmnya. Kehidupannya begitu upside down, emotional roller coaster, tapi dia terus berjuang sampai dia mencapai S2-nya, dan gak sembarangan, gak abal-abal kuliah yang dia lakukan. Dan terakhir yang sangat inspirasional, apapun kondisi kamu, lihatlah Wella, love heals. That's why the tag adalah love heals, karena at the end, cinta itu menyembuhkan. Dan this is the inspiring story, dan ini true story. Ada orangnya, kita baru ketemu. Ini dia Anastasia Wella di antara kita. Ini kapan, Cak? Baru 5 hari lalu ya. Dan dia sangat amazing. Kita nggak bisa spill, tapi dia karirnya amazing, and she's so confident.
Dia pengen banget cerita story-nya dia bahwa ini loh masa laluku. Dia udah confident banget saat ini. Oke. Tepuk tangan ya. Baru Gendong, horor. Yang satu lagi adalah filmnya Bata. Drama. Tepuk tangan ya. Dua-duanya tayangnya di prime time lah ya. Dua-duanya. Karena mungkin yang teman-teman tahu di prime time rilis itu kompetisinya sangat tinggi. Jadi itu juga yang kami belajar, rilis itu juga sangat penting timingnya. Mungkin yang dari project yang kami bisa spill saat ini itu dulu. Sebenarnya masih ada beberapa yang kami juga sudah partisipasi di project-project lain, di PH-PH lain juga. Izin aku menambahkan terkait latar belakang Mbak Imelda, dan Mbak Imelda ini sudah 26 tahun tinggal di US dan sekarang di Washington DC. Beliau juga bintang film Mata Dewa dan Pariban Idola dari Tanah Jawa, dilantik jadi Wakil Perempuan Indonesia Maju untuk wilayah Amerika Serikat. Mendampingi Ketua Umum Debbie Hasnan, ini tonggak sejarah baru untuk guna memperkuat jejaring wanita Indonesia di kancah internasional. Beliau juga peraih runner-up Miss Asia USA 2013 dan Miss Indonesia World 2014, siap memberdayakan dan create film ini agar bisa lebih sukses bersama Avarta Media. Silakan Mbak Imelda. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Terima kasih pertanyaannya. Memang ketika saya kalau nggak salah tahun lalu 2025 tuh ketika saya lagi galau-galaunya sih sebenarnya, saya juga bingung sebenarnya apa yang pengen saya terusin di film. Saya punya cita-cita banyak untuk entertainment industry di Indonesia, tapi memang sebagai jebolan mass communication, multimedia, and broadcasting, saya belum menyumbangkan apapun dari gelar saya sebagai Bachelor of Arts gitu. Sebenarnya saya juga pengen lah jadi director atau jadi producer, itu memang impiannya. Cuma saya nggak punya wadah, saya nggak kenal siapapun yang pengen join buat perusahaan sama saya. Lalu waktu itu ada si kembar ini luar biasa. Alhamdulillah di bulan Maret tanggal 21, ingat banget deh, aku kan Virgo ya, jadi ingat semuanya. 21 Maret 2025 ketika saya lagi press conference film Kodrat 2, saya datang terlambat. Waktu itu saya tahunya bahwa press conference ini jam 3.30, tapi ternyata mulainya 2.30. Telat sejam, Mbak. Bayangin, press conference, Mbak. Itu kan saya error banget gitu loh. Gitu. Dan saya ngerasa, ya Allah, kenapa ya Tuhan, saya kok jadi begini gitu, kenapa kalau saya terlambat? Apa mungkin karena saya ada masalah tahun 2025 lalu. Tapi saya waktu itu datang ke sana, saya berusaha menenangkan diri, dan saya ada di belakang panggung. Waktu itu produsernya film Kodrat itu kan macam-macam, banyak sekali produsernya. Salah satunya adalah Virtual Lines, yaitu Arya dan Ardi. Dan mereka juga terlambat, Mbak. Serendipity. Jadi mereka di belakang saya juga. Hah? Oh, nggak telat Arya ya, Ardi yang terlambat. Tapi pokoknya baru ketemu Arya juga waktu itu barengan di lounge. Dan waktu itu saya meminta maaf kepada Pak Sunil Rapi, minta maaf sama Dian Sastro dan lain sebagainya. Sorry ya, gue nggak pernah telat, tapi gue telat hari ini, sorry banget ya. And then waktu itu akhirnya Bu Linda dengan semangatin saya bilang, "Oke, Ca, you're okay, you gonna be fine. Kenalin nih," gitu. Akhirnya dikenalin lah sama Arya sama Ardi. Waktu itu ini adalah salah satu EP kita, eksekutif produser dari Kodrat. And then saya ngobrol sama mereka, saya bilang, "Oh, kok mukanya mirip twin ya?" Gitu. Iya, akhirnya tukeran kartu nama. Nah dari situ kita nggak kontak lama, sebenarnya dari 21 Maret itu. Lalu tanggal 13 Mei 2025 di antara sholat taubat saya yang kemarin itu, tiba-tiba saya di calling lagi sama
Mas Arya, diajakin meeting. Aja mau nggak kalau misalnya kita ketemuan, terus kita meeting, kita pengen ngobrol-ngobrol aja tentang sebenarnya apa sih pandangan Aca di industri film Indonesia. Itu doang pengen ngomongnya, kayak nggak ada, pengen buat perusahaan dong gini-gini, nggak ada kayak gitu-gitu. Akhirnya kita janjian di Ashta, lalu saya hadir di sana dan kita ngobrol di satu private room. Nah dari situ saya mulai merasa bahwa wah ini benar-benar kekeluargaan sekali gitu loh. Secara kan mereka kakak beradik, ya maksudnya kan saudara kembar. Terus saya juga ya kira-kira seumuran lah ya, masih juga millennials, bareng-bareng kita pengen figure out things in Indonesian entertainment dan memajukan kualitas Indonesia movie juga. Jadinya ternyata satu visi gitu. Makanya akhirnya saya punya wadah, makanya saya jadi berani untuk memiliki ide-ide baru seputar film dan mencalonkan berbagai IP kepada Ardi dan Arya. Dan akhirnya ya di Agustus 2025 kita bikin perusahaan bersama, dan ya baru adanya sekarang nih IP baru kita berikut dengan film yang kita joint co-productions with other production house, yaitu adalah film-film yang tadi kalian saksikan gitu. Jadi memang itulah pengalaman saya kenapa baru hari ini, gitu aja. Terima kasih. Kita udah develop skripnya dari mulai Agustus 2025 dan skripnya itu sekarang sudah berdraft-draft. Namun pastinya kita pengen skrip itu lebih sempurna lagi secara karakter dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dalam akhir tahun kita akan syuting pertama project filmnya Avarta Media. Ya untuk pemain dan kru-kru yang terlibat kami belum bisa sharing, tapi yang jelas kami excited banget karena ini adalah produk kreatif pertama kami selain investment, selain memang bergerak di bidang film funds. Ini adalah film pertama kami yang benar-benar kami pick krunya, kami create story-nya, lalu kami casting semuanya, dan dengan paduan Ardi dan Arya yang luar biasa, yang satu mikirin finance, yang satu mikirin relation dan lain sebagainya, yang satu lagi mikirin kreatif. Kita bertiga benar-benar bersinergi, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga ya enaknya gitu ya, kalau misalnya kita kerjain perusahaan 3 orang, jadi untuk decision makingnya lebih enak. Kalau 2 lawan 1 udah pasti saya kalah. Gitu. Ya yang pasti ini adalah satu awalan yang baik, mudah-mudahan dengan segala trust yang kita punya terhadap satu sama lain, dan juga aiming kita pengennya Avarta Media juga membuat karya-karya yang bukan hanya sekedar laris manis di market, walaupun sulit juga sih sebenarnya untuk bikin film yang laris manis. Kita juga pengen menghadirkan film yang bisa mewakili cerita-cerita orang-orang di luar sana yang mungkin slice of life-nya tuh sangat spesial dan bisa didengar oleh masyarakat luas. Itu aja. Wah, mungkin